Kalau orang mempunyai Iya. akal sehat, di situ ada kata diberikan kepadanya. Berarti ada Iya. yang memberi, ada yang menerima. Nah, siapakah yang memberi? Yang memberi adalah Bapa yang di sorga. Yang menerima Iya. siapa? Menerima yang daging tadi. Iya betul. Berarti ada berapa di situ? Oke, ada berapa Satu. entitas di situ? Satu. La ilaha illallah. Ya Kan Allah, daging sekolah ini di mana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkalunyuk. Bukan ote namanya kalau tidak suka berdusta, asumsi belaka, dan ngomong tanpa data. Dan juga memiliki jawaban yang muter-muter. Seperti yang akan kita saksikan pada video kali ini ketika debater Islam melawan debater Kristen. Seperti apa perdebatan mereka? Mari kita saksikan. Ketika kalian berbicara agama, berarti harus berlandaskan dengan dalil. Ya, jangan sampai saya modal data, Anda cuma modal napas. Nah, ini bahaya. Ya? Begitu. Anda mau menjelaskan tentang inkarnenya Yesus, ternyata penjelasan Anda itu menjadi congorne. Karena begini, di dalam Yohanes 1:18, di narasi di situ mengatakan itu datane, bukan congorne, datane. Datane mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat itu berarti bahwa Bapa itu tidak terlihat, sehingga Yesus datang ke dunia itu mau menyatakan kepada Bani Israel bahwa Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau saya tanya kepada Jackne, pasti Jackne putar-putar. Tapi kalau saya tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kau diutus ke dunia ini? Maka Yesus mengatakan, dia datang ke dunia ini untuk menyampaikan firman. Dalilnya mana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Karena rata-rata utusan Tuhan itu penyampaian firman. Di dalam Yohanes 3:3-4, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, coba Anda batakan itu pakai datane. Jangan congorne lagi. Saya tadi semuanya itu data, daging. Daging itu data. Satu ya, saya jelaskan datanya nih. Yang kedua, saya bilang tadi rohnya Yesus itu tidak terhingga, tidak terbatas. Itu pun data. Datanya mana? Aku di dalam Bapa dan dia di dalam aku. Itu kan rohnya tidak terbatas. Itu data. Jelas. Oke. Kembali ke masalah utusan ya. Dengar ya. Dengar baik-baik. Masalah utusan ya. Masalah utusan. Ya. Masalah utusan. Ketika Yohanes 1:18 katakan bahwa dia adalah yang tidak terlihat, ya kan, betul nggak? Betul? Dengar baik-baik. Itu pribadinya, itu rohnya yang memang tidak terlihat, tetapi dia menyatakan diri dalam daging supaya terlihat. Tetapi pribadi secara roh itu, secara keseluruhan itu dia tetap tidak terlihat, tetapi dia menyatakan di dalam daging. Nah ini dia nih, ketika dia menyatakan di dalam daging, itulah disebut utusan. Siapakah utusan? Itu diri sendiri. Itulah dirinya sendiri. Makanya kau nggak akan pernah bisa mengerti, karena kau berpikir firman itu, sang firman itu, roh itu tidak ada lagi. Kalau kau berpikir bahwa Tuhan itu tidak terbatas, ketika dia menyatakan di dalam daging, di dalam daging, dengar baik-baik, roh Tuhan itu tetap tidak terbatas, roh Tuhan itu tetap tidak terhingga, maka dia tetap bisa berkata-kata, inilah anakku kasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu ada gambar seperti burung merpati dan lain sebagainya. Kenapa? Karena rohnya tidak terbatas.
Dan roh inilah yang dimiliki Yesus. Dia di dalam aku dan aku di dalam dia. Itu maksudnya. Kalau kau mengerti ini, kau nggak akan bingung. Tapi nggak akan banyak orang bisa mengerti ini. Kalau kamu ngerti ini, maka kamu jadi Kristen. Itu yang jadi masalah. Oke, baik. Boleh saya tanggapi? Iya, bagaimana kau mau ngerti tidak ada datanya, kamu diam. Tadi kamu mengutip Saya begini. kasih data apa tadi? Dalam Bapa di dalam aku. Itu Iya. bukan berarti rohnya Yesus itu adalah roh Tuhan, itu bukan. Habis rohnya siapa? Pemahamannya seperti itu. Sabar, Habis rohnya. dengar dulu. Iya, dengar dulu. Maksud daripada aku di dalam Bapa di dalam aku itu pengajaran. Karena mereka satu pengajaran sehingga ada narasi lain. Yesus mengatakan agar mereka di dalam kita. Jadi ketika orang yang mengikuti Yesus itu berarti mereka dalam pengajaran Bapa, karena Yesus mengatakan ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jadi aku di dalam Bapa di dalam aku itu, dengar dulu. Loading, Sekarang kamu tuh kalau gak kamu nyampe. mengatakan bahwa aku tahu. diam dulu, kamu bicara cuma pakai congornya, saya diam, saya bicara pakai datanya loh. Masa kamu diam dulu, ganti-gantian kita bicara biar kondusif begitu ya. Kamu mengatakan tadi aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau kamu mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan Yesus itu Tuhan, berarti konsekuensi yang kamu harus terima, anak murid-muridnya Yesus pun Tuhan. Karena ada narasi mengatakan, ada data mengatakan agar mereka di dalam kita. Coba, apa maksudnya mereka di dalam kita? Ketika murid-murid mengikut pengajaran Yesus, berarti pengajaran Yesus itu bersama-sama dengan pengajaran yang datang dari Tuhan. Boleh saya jawab? Sabar, sedikit lagi baru kamu jawab. Oke. Begitu. Nah, oke, mute, kamu mute dulu. Karena di sini saya sama kamu, saya yang paham Bibel. Kamu mute. Oke. Nah, habis tadi kamu mengatakan, ya, yang menjadi manusia itu adalah firman. Firman ini perkataan. Begitu. Allah, sang Kalau firman. kamu mau sabar. Ketika kamu mengatakan bahwa Bapa itu yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita. Bapa yang menjadi manusia yaitu Yesus. Berarti kamu bertentangan nanti dengan data yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini karena hanya ada satu Bapa yaitu di sorga. Kau bilang siapa Bapa di dunia karena hanya ada satu Bapa yang di sorga. Padahal dia itu Bapa. Ini seperti drama Cina begitu. CEO menyamar menjadi Udah, apa? yang kepanjangan. Pegedis. Aman, Coba jelaskan yang baik-baik. Coba jelaskan. Ya. Gini ya, Loading ya. Tadi narasimu salah. Kamu fitnah saya. Yang kamu katakan bahwa firman menjadi daging, betul? Iya. Dan diam di antara kita. Saya nggak bilang firman, itu sang firman. Sang firman dan firman itu berbicara hal yang berbeda. Stop. Yang tertulis firman, berarti Apa? terjemahan lai salah. Salah. Ai. Maka itu kamu dibenerin kau nggak mau. Kalau Oke. ujung-ujungnya apa? Kau ujung-ujungnya kalau udahin saya kan? Kau buang saya kan? Ujung-ujungnya kan? Tidak. Berarti poinnya di sini, saya catat terjemahan LAI itu salah. Salah. Stop. Saya Salah. terusin. Dengan teman-temannya bukan saya bilang salah. Ya. Oke. Terjemahan salah, tapi manuskrip aslinya nggak salah. Yang benar adalah sang firman. Kalau sang firman itu bicara kepada pribadinya Elohim itu sendiri. Kemauan dia sendiri, bukan firmannya. Tapi pribadinya, rohnya itu sendiri yang menyatakan diri dalam daging. Ketika dia menyatakan diri dalam daging, bukan berarti roh Allah itu yang tadi itu, yang Yohanes 1 ayat 18 itu, lalu berubah. Yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Tidak. Yang tidak kelihatan tetap tidak kelihatan. Tetap ada. Tetapi dia menyatakan diri lagi dalam hal yang kelihatan, daging itu. Yang diam di antara kita. Itu tetap ada. Rohnya itulah yang tidak terbatas itu. Yang tidak terhampiri itu.
Supaya kau ngerti nih, kalau kau ngerti ini, Kristen manapun gak akan murtad. Saya jamin 1000%. Oke? Nah, ketika itu menjadi daging, dengar baik-baik. Menjadi daging, dengar baik-baik ya. Ketika sang firman itu menjadi daging, dia tidak menyatakan dirinya, aku adalah Tuhan. Enggak. Aku adalah Elohim. Otomatis dia harus mengambil peran sebagai anak Elohim. Sebagai utusan. Sebagai hamba Tuhan. Ini loh, ini poinnya nih. Karena dia orang hamba. Dia tinggalin tuh keilahiannya tuh. Dia mengambil seorang hamba. Jadi Yesus itu adalah pribadinya Tuhan itu sendiri. Cuman dalam versi yang kelihatan. Waktu dia menjadi versi yang kelihatan, apakah yang kelihatan yang tidak... Oh, berarti Jelas Yesus dari- itu Tuhan versi kelihatannya. Ya. Yang tidak kelihatan, yang Berarti tidak Yesus Tunggu sebentar. itu Tuhan yang versi Tunggu. kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan itu tetap ada. Tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini yang perlu digarisbawain. Yesus punya Tuhan. Seperti si Edis. Kalau kamu punya pemahaman Baik. ini, kamu nggak akan- Baik. tunggu sebentar. Boleh saya? terusin dulu. Baik. Boleh nggak? Tunggu sebentar dong. Kamu nggak akan punya pemahaman seperti si Edis yang mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan. Yang sebenarnya statement yang benar adalah, pemahaman yang benar adalah, dengar baik-baik. Yesus seakan-akan punya Tuhan. Kenapa? Karena dia datang. Yang ketiga, dia harus menggenapi akan-akan dua kehendak. Signal Padahal saya enggak, tidak itu mau satu dia. kehendak. Kalau kamu ngerti kata-kata saya ini, maka kamu gak akan bingung. Elohim itu, ya kan, menyatakan di dalam daging. Ya dia juga itu, bukan yang lain. Nah, Iya, dia taat sama siapa? kan dia menjadi utusan, otomatis dia mesti taat dong. Taat sama siapa? Dia kan sebagai pribadi. Ih, bingung dia. Gak ngerti kan? Kan saya mau tanya sama kamu. Iya, dia taat sama siapa? Oke. Iya, dia taat paham. sama siapa? Loh, dia taat sama Tuhan dong. Seakan-akan dia taat sama Tuhan. Iya. Padahal itulah dia taat sama rohnya itu dirinya sendiri. Itu roh, iya. Kan dia sebagai utusan. Oh, dia taat sama dirinya sendiri. Iya, iya. Ya, betul. Iya, iya. Kenapa? Karena dia Ya. harus memberi Nah, teladan. terus? Tunggu sebentar, saya terusin dulu, saya jawab dulu. Oh, iya, Tunggu iya, iya. sebentar. Nah, ketika dia taat sampai mati itu, masa sebaliknya ketika dia menjadi utusan, dia malah menjadi batu sandungan, maksudmu gitu? Dia nggak perlu taat. Dia hidup arogan, dia hidup semua maunya dia. Ya enggak dong. Dia menjadi pribadi yang harus menjadi contoh bahwa dia punya teladan taat kepada Tuhan. Yang saya bilang tadi, seakan-akan dia punya Tuhan, padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Tujuannya apa? Untuk Nah, terus? supaya orang bisa... Tunggu sebentar. Supaya orang bisa mengikuti jejaknya dia. Supaya orang bisa menjadi sama Nah, ini saya seperti mulai dia. paham nih. Saya mulai paham nih. Nah, Oke, supaya saya orang mulai sama paham nih. Ini saya mulai paham nih, kalau serius. kamu tunggu sebentar. Kalau Oke, kamu saya mulai punya paham pemahaman seperti ini, kalau kamu punya pemahaman seperti ini, kamu nggak akan pernah bilang Yesus itu punya Tuhan. Oke, saya sudah mulai paham nih. Tapi ketika saya sudah di Filipi, saya sudah mulai paham bahwa ketika dia jadi sama seperti manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, berarti dia seakan-akan kelihatan seperti taat, tetapi itu tujuannya untuk memberi contoh kepada murid-muridnya. Dan memang itu Saya paham ketaatan. itu, kan? Benar tidak? Itu ketaatan. Iya, dalam Ketaatan bentuk bukan itu. ketaatan. Dia memberikan Iya. contoh kepada dia memberikan contoh kepada murid-muridnya bahwa seakan-akan kelihatan bahwa dia taat kepada Tuhan padahal dia itu Tuhan sendiri. Tapi Nah, dia taat kepada dirinya sendiri. Tapi dia hanya memberi contoh kepada murid-muridnya. Nah, oke, baik. Kurang Nah, tepat. bagaimana Kalau- tunggu ketika sebentar. kamu bisa? Oke. tunggu sebentar. Kata-katamu itu salah. Seakan-akan taat kepada Oh, diri. salah. Bukan. Kamu harus memandang versi dia sebagai utusan.
Iya, versi sebagai utusan. Kamu memandang dia, versi dia sebagai hamba Tuhan. Di mana ketika dia menjadi hamba Tuhan, dia adalah pribadi yang taat sampai mati. Supaya apa? Supaya kita meneladani contoh seperti dia. Kalau kamu ngerti ini, maka kamu nggak akan pernah bilang bahwa Yesus itu punya Tuhan. Kan lucu. Kita mati-matian bagi Yesus Tuhan. Iya, maksud saya tadi kan, punya Tuhan lagi. iya Dan kan Tuhan punya berbicara. Tuhan. Iya, Namanya begini. begini Jack, kan, iya kan berbicara masalah taat. Jadi pertanyaan saya di situ, Yesus itu dia taat sama siapa? Padahal simpel kamu jawab, dia taat sama dirinya sendiri. Dia taat karena dia status sebagai utusan, sebagai hamba Tuhan. Otomatis dia harus mencontohkan taat kepada Tuhan. Iya, saya paham. Nah, terus Iya. kalau begitu, apakah narasi kamu ini tidak bertabrakan dengan Yohanes 12:49 sampai 50? Baca, nggak ada yang tabrakan semua. Satu pun tidak yang tabrak, saya jamin. Oke, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Ya. daripada Dia yang mengutus aku, dan Dia memerintahkan aku menyampaikan apa yang harus aku sampaikan. Siapa yang memerintah dia itu? Betul. Karena dia kan status sebagai utusan. Dia nggak mungkin meninggikan diri. Sama seperti kita nih. Iya, siapa yang Kita- perintah dia? Tunggu sebentar saya ngomong. Sama seperti tunggu, kita. Ya, tunggu sebentar. Sama seperti kita. Ketika kita hebat, ketika kita melakukan hal yang berprestasi, kita nggak boleh ngomong, itu semua karena saya, nggak boleh. Yesus di situ mengajari kita bahwa segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu orang rendah hati, pribadi. Ngajari kita seperti itu. Lalu karena ayat itu ngomong begitu, maka kamu bilang berarti Yesus bukan Tuhan. Nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang sebagai utusan. Ketika dia datang sebagai utusan, dia nggak mungkin ngomong gini, "Woi, Siapa yang aku ini mengutus Tuhan." dia? Tunggu sebentar. Aku ini utusan. Aku ini bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti dia tidak move on dong. Tidak merendahkan diri, tidak berkinosis namanya. Kalau dia Siapa tidak yang mengutus berkinosis, tunggu sebentar. Kalau dia tidak berkinosis, dia nggak ngomong seperti tadi. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia berkinosis, dia mengosongkan dirinya, ya Filipi 2:6 dan 7, mengosongkan dirinya, maka dia bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu hamba. Paham maksudnya? Siapa yang mengutus dia? Iya, paham. Siapa yang mengutus dia? Rohnya sendiri. Oh, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Rohnya yang tidak terbatas itu, yang tadi tidak terhampiri itu, roh yang tidak terhampiri itu, ketika Yohanes 1:14 menyatakan diri dalam daging, ya, itu namanya utusan tuh. Atas kemauan diri sendiri, atas kemauan rohnya sendiri. Saya mau tanya, apakah orang tidak bisa berkeputusan untuk diri sendiri? Bisa. Udah tuh jawabannya. Yang saya tanyakan, siapa yang mengutus dia? Saya mau tanya, bisa gak dia berkeputusan untuk diri sendiri? Kalau untuk ambil keputusan, saya terkadang membuat keputusan saya sendiri di rumah tangga saya. Saya mengambil keputusan saya sendiri. Karena saya kepala rumah tangga. Yang saya tanyakan di situ, siapa yang mengutus dia? Dirinya sendiri. Oh, Saya mau tanya dirinya sekarang ya. sendiri. Oke. Ah, itu poinnya di situ. Ketika kamu berkeputusan tadi, kamu Poinnya sudah akui di kan? situ. Oke, sebentar ya. Ketika kamu berkeputusan untuk dirimu sendiri, ketika kamu pergi akhirnya mengambil misi itu, saya mau tanya, kamu utusan bukan? Tidak, Jawab. saya sendiri bagaimana saya jadi utusan? Bagaimana kamu bilang? Sekarang begini, ketika saya punya perusahaan, kan? Ya. Saya punya perusahaan, ya. Ya. Saya memutuskan bahwa saya harus datang kepada perusahaan saya untuk mengambil Ya, apa betul. barang-barang di sana. Nah, Ya, sekarang yang ya. datang itu saya, apa utusan saya? Saya mau tanya, kamu bertindak sebagai utusan nggak? Saya sendiri yang datang kok. Tidak ada yang mengutus saya. Bertindak sebagai utusan nggak? Bagaimana utusan? Saya sendiri yang datang. Kan kamu Kalau berkeputusan kan? utusan, dengar Jack, dengar sebentar dulu.
Bagaimana kamu paksakan saya harus jadi utusan? Kalau utusan itu misalnya saya punya perusahaan, saya suruh, Jack kamu ke perusahaan saya, pergi ambil ini. Kalau mereka tanya bilang kamu itu utusan loading. Tapi kalau saya sendiri yang datang, berarti itu saya bukan utusan. Tetapi pemilik perusahaan sendiri yang datang. Kalau saya datang ke sana terus saya menjadi utusan, berarti itu seperti drama Korea, menyamar menjadi utusan. Begitu. Nggak tepat. Nggak tepat, loading. Ketika kamu berkeputusan, ya kan, berkeputusan untuk, ya kan, menyelesaikan sebuah misi. Yang menyelesaikan sebuah misi itu namanya utusan, betul nggak? Betul nggak? Yang Langin, yang datang itu dia sendiri apa utusannya? Saya ulangin ya. Kamu berkeputusan untuk menyelesaikan sebuah misi. Yang menyelesaikan sebuah misi adalah utusan, betul nggak? Tidak betul. Nggak berani jawab. Tidak betul. Bukan tidak berani. Bagaimana kamu bilang saya tidak berani jawab, sementara saya sudah jawab bilang tidak betul. Yang aslinya begini, ketika saya mengambil keputusan, untuk menyelesaikan satu misi, dan ketika saya yang turun sendiri, berarti itu tidak ada yang mengutus saya, karena keputusan saya untuk datang sendiri. Tetapi ketika saya mengambil keputusan untuk menyelesaikan satu misi, dan saya suruh kamu, Jack, kamu datang selesaikan misi ini, berarti itu kamu nama utusan. Kamu diutus oleh saya. Iya. Kamu nggak bisa mengutus dirimu sendiri. Dan utusan yang sudah saya putuskan sendiri itu terus saya jadi utusan. Bukan, itu lo gila. Itu bukan keputusanmu sendiri. Itu keputusan saya sendiri untuk mengakhiri satu peristiwa. Tetapi yang datang mengakhiri itu ya saya sendiri. Berarti bukan utusan. Pekerjaanmu sama dengan utusan itu. Kalau kamu suruh orang. Utusan ini bukan masalah pekerjaan dong, Nggak bisa. Itu ada hubungannya. Makanya itu lucu kan kau tuh kan. Oke, baik. Ku ikut analogi kamu. Kamu ya. Job desk kamu sama. dulu. Tunggu sebentar. Pekerjaan untuk menyelesaikan misi itu sama nggak pekerjaannya? Ini bukan masalah pekerjaan, ini masalah utusan. Nggak bisa, itu ada hubungannya. Begini, Jeng. Nggak. Dengar dulu baik-baik, Jeng. Ya, kita pelan-pelan. Saya ikut narasi kamu. Saya ikut narasi kamu. Tunggu sebentar. Saya mau tanya, kamu jawab dulu. Ketika kamu pergi menyelesaikan misi, kamu yang dongok, suruh saya yang jujur. pas yang dongok. Mana ini orang? Iya, makanya kamu ikut narasi saya dulu, biar kamu paham. Ikut dulu, habis itu baru saya ikut narasi kamu. Coba, kamu dengar baik-baik ya. Nah, sekarang begini, Jack. Ketika Jack punya perusahaan nih, Nah, Jack punya perusahaan. Ketika Jack mau pecat orang, nih, atau mau datang ke perusahaan untuk menyelesaikan satu misi, kan? Yaitu pecat karyawan yang bandel, ya. Milik perusahaan. Oke, kamu pemilik perusahaan, kamu punya misi untuk pecat karyawan, ya. Ketika kamu datang ke kantor untuk pecat perusahaan, itu yang datang pemilik perusahaan atau utusan dari pemilik perusahaan? Saya jawab ya. Saya jawab dengan baik-baik ya. Anggap aja orang perusahaan ini perusahaan besar. Mereka nggak kenal saya bos besar nih. Ketika saya datang ke sana, kenapa kau takut saya jawab? Oke, silakan. Ketika aku datang ke sana, mereka nggak kenal sama saya loh. Tapi saya mau tanya sama kamu, bisa nggak ketika mereka tanya sama saya, siapa kamu? Saya utusan bos, bisa nggak? Berarti kamu berbohong, masa Tuhan berbohong? Bukan berbohong. Memang itu misinya sama. Kan kau bingung kan kau? Hah? Ketika kamu tanya sama kamu, ketika kamu datang ke perusahaan, sabar. Ketika kamu datang ke perusahaan dan orang di perusahaan tidak mengenal kamu kan? Orang di perusahaan tidak mengenal kamu, terus orang di perusahaan itu tanya sama kamu,
Jack, Ya. kamu ini siapa? Apa yang kamu jawab? Ya. Utusan. Berarti kamu berbohong. Bukan berbohong. Itu namanya cerdik. Berbohongnya di mana? Berbohongnya di mana? Bisa jawab nggak? Berbohongnya di mana? Kebohongan itu ketika mereka tanya, Jack, kamu siapa? Saya pemilik perusahaan ini. Berarti itu tidak Loh. berbohong karena kamu memang pemilik perusahaan ini. Apakah saya tidak bisa menjadi utusan? Oke, sabar. Oke, baik. Kutanya sama kamu ya, Jack, kamu siapa? Terus kamu bilang, saya utusan. Terus ditanya, siapa yang mengutus kamu? Apa yang kamu jawab? Ya. Bos. Bos itu namanya siapa? Nah, saya kasih tahu kamu ya. Apakah takut dijawab, takut kalah. Aduh, Kau sudah mulai tangkap ini. Kau sudah mulai tangkap nih tentang Yesus ini. Kau sudah mulai tangkap ini. Ketika Mulai aku datang tangkap ke sana. bagaimana? Tunggu sebentar. Ketika aku datang ke sana, berarti aku juga bos. Aku juga bisa jadi utusan kan? Betul nggak? Arti kata utusan Tidak adalah bisa. menyelesaikan tujuan. Itu katamu nggak bisa karena otakmu terbatas. Kamu dengar dulu, kamu tidak bisa jadi utusan. Kenapa kamu tidak bisa jadi utusan? Karena yang datang di perusahaan kamu itu adalah keputusan kamu sendiri. Kamu tidak disuruh, kamu tidak diperintah, kamu tidak diutus. Misalnya begini, kamu ini punya satu perusahaan, dengar baik-baik dulu, Kamu punya satu perusahaan, ya. Kamu punya satu perusahaan. Kamu mau pecat karyawan kamu di perusahaan itu, ya. Akhirnya ketika kamu mengatakan bahwa loading, kamu datang di perusahaannya, kamu harus pecat karyawan ini. Begitu saya datang dan orang karyawan itu bertanya, kamu siapa? Saya utusan dari Pak Jack. Pak Jack adalah pemilik perusahaan. Itu saya nama utusan. Ketika saya mengatakan, akulah bos, itu saya berbohong. Tetapi ketika kamu sendiri yang datang, itu kamu tidak bisa dinamakan utusan. Makanya karena kau kamu nggak sendiri paham yang perusahaan datang. loading. Dengar saya ngomong. Kau nggak tahu berbisnis. Saya ini bisnismen. Dengar saya ngomong ya. Saya kalau perusahaan saya, marketing saya yang nggak benar di luar, saya bisa seakan-akan jadi marketing untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau enggak di luar. Seakan-akan saya marketing. Berarti kamu padahal saya menyamar. adalah bosnya. Iya. Kamu menyamar. Berarti Iya. Tuhan ini menyamar, Yesus ini menyamar. Begitu. Dia bukan menyamar, dia memang benar-benar jadi seperti jadi daging. Menyamar Yesus. Yesus Tuhan yang menyamar. Tidak. Yesus adalah Tidak. Tuhan yang menyamar menjadi Ini manusia. kan analogi. Ini kan analogi supaya kamu nggak ngerti karena otakmu nggak nyampe. Oke, lanjut. Ya kan? Jelas dong. Kenapa saya bilang bukan menyamar? Karena ini kan analogi supaya kamu mengerti. Tap-tap layar teman-teman, jangan lupa love orange ya. Lama-lama Supaya kamu semakin mengerti. stres Maka kita. saya bilang tadi, ketika dia berinkarnat benar-benar menjadi daging, bukan pura-pura menjadi daging, benar-benar menjadi daging, menjadi Yesus. Jelas gak saya ngomong? Oke? Saya tidak mengerti sama kamu ini, Jack, ya. Iya, karena memang kamu nggak mau ngerti dan memang nggak. Blunder tadi. Antara dua, kalau kamu nggak ngerti karena memang otakmu nggak nyampe, kedua memang hatimu ditutup. Akhirnya ketiga, kamu ludahin saya supaya keluar dari Blunder sini. tadi. Maksudnya begini, kamu berbicara tadi poinnya di mana? Kamu berbicara tadi seakan-akan kamu mau menunjuk bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang ke dunia menyamar menjadi manusia. Sehingga dia Bukan mengakui menyamar. dirinya utusan. Bukan menyamar, dengan kemahakuasaannya dia menjadi daging. Maha kuasa jadi jangan, mana dalilnya sembarang. Yohanes 1:14. Oke, baca Yohanes. Baca. Iya. Baca. Iya. Baca. Coba baca. Sang Coba baca. firman yang menyatakan diri dalam Hapuskan daging. kau di situ. Iya. Kau mau kayak LAI lagi? Mau kayak LAI lagi? Tidak, baca coba. Baca versi kamu. Iya, itu dia. Baca versi kamu, Ya, coba dia baca versi kamu.
Sang firman yang menyatakan diri dalam daging. Sang firman itu menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Ya, ya. Siapa yang memberikan kemuliaan? Tuhan itu sendiri. Yang menerima siapa? Dagingnya itu sendiri. Dagingnya. Masa dia punya terus dia membeli sendiri? Ini saya punya daging. korek. Habis itu saya berikan kepada saya sendiri. Loading. Dagingnya. Ini korek. Habis itu mana? Kau ini ya Allah. Ya Gak nyampe. Jauh, Loading. Bener-bener. Jauh otak gue bakal nyampe kau tuh, Loading. Gak nyampe bener. Bukan, Jack. Gini, dengar. Coba kamu bernarasi. Ku jelaskan ya. Saya bernarasi 1 menit sekarang. Saya dengar kamu. Betul. Ku jelaskan dulu. Ya. Dia adalah sang firman. Sang firman, Elohim itu sendiri, ya. Adonai, yang disebut Yahweh, yang punya proper name itu Yod-Heh-Vav-Veh. Jelas? Ya. Yang tidak terhampiri. Lalu menyatakan diri dalam daging nih. Nih lihat nih. Twing. Ini daging nih. Daging ini apa? Daging ini adalah pernyataan daripada rohnya itu sendiri. Dan daging inilah, dengar baik-baik ya. Daging inilah yang diberikan kemuliaan. Yang sudah ada dari dulu sampai selama-lamanya. Jadi Yesus dalam dunia ini datang, dia tidak kosong begitu aja. Tapi dapat kemuliaan dan lain sebagainya. Ini roh, ini daging ini dari rohnya sendiri. Jelas belum sampai situ? Oke. Silakan jelaskan. Jelaskan Wah, data. itu jelaskan. Jelaskan. Percuma, nggak pernah nyambung. Sudah, gantikan saya ya. Oke. Ya. Diam dulu. Oke. Tadi penjelasan kamu itu, itu susah dipahami dan tidak. Diam dulu. Iya. Nah, yang aslinya itu susah begini, dipahami, Jack. Bang Jack, yang aslinya begini. Sang firman itu telah menjadi manusia. Sang firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kalau orang mempunyai akal sehat, di situ ada kata diberikan kepadanya. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, siapakah yang memberi? Yang memberi adalah Bapa yang di sorga. Yang menerima siapa? Menerima yang daging tadi. Iya betul. Berarti ada berapa di situ? Oke, ada berapa entitas di situ? 1. La ilaha illallah. Ya Kan Allah, sekolah di mana? Jawab ya. Dengar. Daging ini ada. Daging ini kan rohnya sendiri yang menjadi daging. Ya dia juga. Ketika dia menjadi daging, dia daging ini yang menerima kemuliaan itu. Bukan yang lain. Ini yang disebut utusan. Ketika dia menjadi daging, dia menjadi utusan, menjadi anak Elohim. Jelas gak ini? Ini adalah pribadi Tuhan itu sendiri, bukan 2, tetap 1. Paham? Kalau kau mencerna dengan kata-kata seperti itu secara letterless, maka kau akan tersesat. Kau nggak akan pernah nyambung. Jelas belum? Teman-teman, kalau ada yang Pak Purnomo punya kontak, ditelepon Pak Purnomo saja, suruh ke sini. Padahal otak kalian yang nggak nyampe. Oke, saya ikut kamu punya konsisten ya. Saya ikut kamu punya konsisten ya. Tolong kamu konsisten sekali. Oke. Tanya sama kamu. Di dunia ini cuma ada 2. Ada pencipta dan ada ciptaan. Betul? Betul. Ya. Oke. Yesus ini pencipta atau ciptaan? Yesus pencipta. Oke. Yang mati di kayu salib itu pencipta atau ciptaan? Itu pernyataan dirinya. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Pernyataan dirinya. Saya tanya, yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Saya bilang itu pernyataan dirinya. Yesus tidak pernah diciptakan.
Ayatnya di saya ngomong. Mana tulisannya? Yesus diciptakan. Macet dia, teman-teman, macet. Malah ada macet dari tadi. Silakan Kau kamu aja jawab. sendiri. Kamu jawab, Kau boleh. biasa- Saya berikan kamu waktu jawab, silakan. Oke, silakan. Mana pertanyaan yang aku nggak jawab? Kau Oke, tanya baik. yang mati. Aku tanya pertanyaan. Yang mati Ya, di oke. kayu, oke. Yang mati di kayu salib pencipta atau ciptaan? Ya, pertanyaanmu salah. Aku jawab. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Pertanyaanmu salah. Mas, kamu ndak bisa jawab, akhirnya kamu bilang pertanyaan salah. Memang salah. Pertama, dengar baik-baik ya. Pertama, Yesus bukan ciptaan. Oke, Yesus pencipta. Nah, Yesus pencipta. Yesus pencipta. Oke, yang mati di kayu salib namanya siapa? Yesus. Pencipta atau bukan yang mati itu? Yesus adalah pernyataan dari pencipta itu. Ya. Bingung kan kau? Macet. Aduh, mana ada macam dari tadi? Nggak Yes itu bisa. adalah nggak bisa gimana? Yes itu adalah pernyataan ini pernyataan nih. Yang tidak kelihatan, yang tidak terhampiri itu jadi kelihatan. Yang mati ini penciptanya secara roh tidak pernah mati. Secara roh pencipta tidak pernah mati. Kalau saya tanya sama kamu, tubuhnya atau rohnya yang mati? Jawab. Kenapa kau nggak dari jawaban? Tubuhnya yang mati, roh tidak bisa mati. Roh tidak bisa mati. Betul. Yang mati tubuh. Betul. Mati, Betul. dengar. Iya, dengar. Betul. Dengar. Mati Iya. adalah keterpisaan antara ruh dengan jasad, itu mati. Betul. Oke. Jadi yang mati di kayu ketika salib Yesus, siapanya? sabar. Ketika ruh Nah. Yesus keluar dari jasadnya, keterpisaan, maka Ya. matilah jasadnya Yesus, kan? Iya. Oke, mayat Yesus ini Tuhan atau bukan? Itu pertanyaan yang salah lagi. Oh, salah lagi pertanyaan. Salah lagi. Saya jawab ya. Saya jawab. Jawab. Kamu tanya, tubuh yang mati itu ini Tuhan atau bukan? Betul? Ku jawab. Iya. Karena tubuh ini adalah pernyataan daripada rohnya. Iya. Saya tidak Jadi, tolak itu. Tuhan tidak pernah bisa mati. Oke. Tuhan tidak Tapi pernah bisa tubuhnya- mati. Kamu ngomong tadi, tubuhnya adalah kematian adalah terpisahnya jasad dari roh, betul? Jasad dari roh. Betul. Iya. Jadi pernyataan dagingnya ini loh, dagingnya ini. Dagingnya bisa mati nggak? Ketika roh- Bisa mati. Tunggu. Roh Yesus ini kan roh Tuhan. Iya. Daging ini ketika terpisah dari roh, maka daging ini mati, betul? Mati, betul. Betul? Nah, kamu nanya mana yang Betul. Tuhan? Bukan mana yang Tuhan. Daging yang mati itu Tuhan atau bukan? Kan saya bilang tadi, pertanyaanmu salah. Karena apa? Salah Karena pertanyaan. daging- Berarti, Tunggu sebentar. oke. Berarti Karena daging daging Yesus, ini- berarti daging Yesus itu bukan daging Tuhan. Pertanyaanmu itu salah. Salah lagi, salah. Di mana-mana jawaban yang Karena salah, ini daging pertanyaan ini yang salah kalau sama adalah- Jacob. Pertanyaan yang benar Daging bagaimana? ini- Pertanyaan yang Tunggu benar sebentar. bagaimana? Daging Coba. Daging ini ada karena adalah daging dari inkarninya pernyataan daripada roh Tuhan itu sendiri. Paham gak saya ngomong? Kalau kamu tanya Ya, paham dagingnya saja, daging ya. Tuhan atau bukan, saya jawab Iya, jawab. Daging Tuhan atau bukan? daging Tuhan. Daging Tuhan. Daging Ayatnya itu ada. jasad atau bukan? Ya, ayatnya ada. Dengar saya baik-baik. Inilah roti yang turun Iya, dari sorga. Itu ada ayatnya. Dalil. Iya. Daging Lagi. Tuhan, oke. Daging Tuhan Ya. itu jasad, daging itu jasad atau bukan? Jasad. Jasad. Ketika roh terpisah dari jasad, maka matilah jasad. Nah, sekarang yang mati itu mayatnya itu masih ada daging, kan?
Dia bingung sendiri. Loading mulai pusing Saya lagi. bingung. Mayat itu masih Kamu ada daging. mengatakan Mayat itu tadi, ada daging, kamu- lu gimana sih? Oke, mayat itu, nah itu poinnya di situ. Berarti mayat itulah daging itu. Berarti mayat itu mayat Tuhan atau bukan? Loh, mayat Tuhan atau bukan? Itu adalah mayat Iya. pernyataan daripada dirinya sendiri. Tadi kamu bilang daging Tuhan. Betul. Itu bukan daging. Nah, Iya. daging Tuhan, tubuh daging. Ketika dia jadi mayat itu mayat Tuhan atau bukan? Ya. Kamu jawab salah lagi. Hanya salah. lagi. Kamu tuh cuma nge-framing yang enggak doang, loading. Aduh. Makanya otakmu nggak pernah nyampe lawan saya kasih tahu. Jauh. Nggak akan nyampe, loading. Oke, baik. Kurubah pertanyaannya. Semoga ini pertanyaan tidak salah. Ya, Kita ambil ya. Yesus adalah pencipta. Betul? Ya, Yesus betul. pencipta. Oke. Yang menyatakan Apakah diri dalam daging. pencipta menciptakan? Ya, dengar. Apakah pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Tunggu sebentar, telepon masuk sebentar. Saya matiin dulu. Dia Gimana? dia telepon nomornya sendiri. Oke. Yesus kan Mana ada pencipta. yang takut sama kamu, loading. Iya, Aduh. iya bercanda. Kamu kan sudah tahu saya kan? Oke. Terus. Yesus kan pencipta. Ya, Yesus kan Ya. pencipta. Apakah Betul. pencipta menciptakan manusia untuk melahirkan pencipta? Boleh saya jawab? Diam. Boleh, jawab. Yesus pencipta. Kamu lihat dari pandang sudut mana dulu? Tapi begini, dari kiri pakai satu mata. Saya pandang dari kiri pakai satu maka mata. itu. Yesus, tunggu sebentar, maka saya bilang itu. Yesus secara rohnya dia pencipta. Tapi ketika roh sang firman itu menjadi daging, dia mengambil peranan sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan, sebagai anak Elohim, sebagai anak domba Allah. Arti saya ngomong, tetapi roh yang dimiliki itu adalah roh pencipta itu sendiri. Roh Elohim itu sendiri, roh Yod-Heh-Vav-Veh itu sendiri. Jelas gak di situ? Ayo, mau tanya apa lagi sama saya? Gak ada pertanyaan yang saya nggak jawab dari tadi. Dan kau nggak bisa jebak saya sama Oke. sekali dari tadi. Ya? Oke, baik. Thanks for watching dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.